Ada sebuah film yang berjudul Dogtooth yang dirilis pada tahun 2009. Film itu mengisahkan ada sebuah rumah besar yang tertutup atau dikelilingi pagar tinggi. Di sana sepasang suami istri membesarkan 3 anak mereka yang merupakan 2 perempuan dan 1 laki-laki dengan sistem isolasi total tanpa sedikit pun memperkenalkan dunia luar bahkan sejak lahir sampai dewasa. Segala pengetahuan mereka tentang dunia dibentuk oleh ayah mereka melalui manipulasi bahasa dan informasi. Bahasa yang diajarin salah, kayak misalnya laut diartikan sebagai kursi, zombie artinya bunga, dan lain sebagainya. Pokoknya bahasa yang diajarkan selalu menggunakan pemaknaan yang tak seharusnya. Sang ayah menjalankan sistem ini dengan disiplin dan ekstrim. Anak-anak diajari bahwa mereka baru boleh keluar pintu rumah dan ke halaman jika gigi anjing di rumah mereka copot. Si ayah berkata jika gigi anjing copot, maka itu adalah pertanda dari semesta bahwa mereka sudah boleh keluar dari pintu rumah. Itu pun cuma di halaman dan gak boleh keluar dari pagar rumah. 3 anaknya dikunci dalam ketidaktahuan. Tak ada pendidikan formal, tak ada kontak sosial. Mereka dibesarkan dalam kebohongan yang total. Tapi mereka gak tahu bahwa itu kebohongan. Film ini punya sarkas berlogika yang sederhana. Jika sejak kecil realitas yang diajarkan pada kita cuma sebuah ilusi, maka setiap ilusi atau pemahaman yang diterima akan terasa seperti satu-satunya kebenaran. Kalau pembahasan kita berhenti di sini, ini cuma jadi film dengan cerita aneh tentang keluarga yang menyimpang. Tapi coba kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sendiri, ke rumah kita, ke sekolah kita, ke tradisi dan sistem sosial tempat kita tumbuh. Maka pertanyaan mulai terasa dekat. Apakah kita benar-benar hidup dalam kebenaran? Atau kita hanya mewarisi pemahaman benar atau salah yang diwariskan turun-temurun? Mari coba kita telaah dengan jujur dan berefleksi. Kita pernah mikirin juga nggak kalau sebenarnya banyak dari kita dibesarkan dalam sistem yang mirip kayak film tadi, walaupun bentuknya nggak se-ekstrim itu. Sejak kecil kita tumbuh dalam rumah yang menentukan cara berpikir kita tanpa kita sadari. Kita diajari mana yang benar dan mana yang salah, tapi jarang banget diajak bertanya, kenapa semua itu dianggap benar atau salah? Dari kecil kita sudah diwarisi arti-arti tentang apa itu sukses, apa itu dosa, bagaimana laki-laki dan perempuan harus bersikap. Semua disiapkan untuk kita telan mentah-mentah, bukan untuk dipikirkan ulang. Kita nggak menciptakan makna hidup kita sendiri dari nol. Kita cuma ngikutin definisi-definisi orang tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani. Misalnya kayak sukses itu berarti punya mobil, banyak uang, gaji besar, dan sebagainya. Dan seperti anak-anak dalam film Dogtooth, kita menerima semua definisi itu tanpa curiga. Karena kalau sistem sudah ditanam sejak kita lahir, kita jadi sulit ngebedain ini cinta atau kontrol. Yang kita lakuin ini benar pilihan kita, atau cuman hasil dari aturan yang diam-diam mengendalikan kita. Banyak orang tua bilang, kami larang kamu keluar malam karena kami sayang. Beberapa keluarga lebih peduli pada citra dibandingkan kematangan berpikir. Sekolah bilang, kami menghukummu karena kami peduli. Bahkan juga agama yang diajarin bisa dibilang lebih sibuk melarang daripada menyadarkan. Kita diajari tentang Tuhan, tapi tak pernah diberi ruang untuk mencarinya. Kita dikenalkan pada sosok Tuhan bahkan sebelum kita melihat dunia dengan mata dan rasa yang penuh pertanyaan. Sebelum kita punya waktu untuk kagum pada matahari, ragu pada hujan, bingung pada kematian, kita seakan sudah diberi semua jawaban secara turun-temurun. Tapi apa artinya jawaban jika pertanyaannya saja belum pernah kita ajukan? Diajarin rukun iman sebelum kita tahu bagaimana manusia bisa meragukan. Iman ditanam lebih dulu daripada pengalaman keraguan, seolah-olah keraguan adalah kesalahan. Padahal bagi banyak orang besar dalam sejarah, bahkan nabi dan filsuf, keraguan adalah pintu masuk menuju iman yang matang. Hasilnya apa? Hasilnya ya kita ini. Kita lihat orang-orang yang rajin beribadah, hafal doa, disiplin menjalankan ritual. Tapi ketika ditanya mengapa mereka melakukan itu semua, mereka cukup kebingungan. Mereka cuma taat karena diajari, bukan karena mengerti. Tentu nggak semua orang kayak gitu. Tapi apa yang kita lihat di generasi sekarang, hampir mayoritas orang-orang seperti itu. Kita bisa melafalkan ayat, tapi nggak tahu maknanya. Bisa mengulang dalil, tapi nggak tahu konteksnya. Kalau dipikir-pikir doa tuh udah kayak mantra dan bukan makna. Baca doa, tapi nggak tahu isi makna di dalam doanya. Terus muncul pertanyaan, itu salah nggak sih kalau kayak gitu? Itu bukan kesalahan pribadi, tapi gejala sistemik. Kita tumbuh dalam budaya agama yang lebih menekankan kepatuhan daripada proses batin yang lambat tapi tulus. Saya tekankan budaya agama ya, bukan agamanya.
Iman bukan ditumbuhkan tapi ditanamkan. Doa bukan dimengerti tapi dihafalkan. Kitab suci bukan direnungkan tapi dilombakan. Akibatnya, muncullah generasi yang taat secara ritual tapi lapar secara spiritual. Padahal, tokoh Islam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju iman yang sejati. Ia bahkan mengalami fase skeptis sebelum menemukan keyakinan yang kokoh. Terus René Descartes, seorang bapak rasionalisme, memulai pencariannya dengan satu prinsip: saya ragu, maka saya berpikir maka saya ada. Dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang mengajak manusia dan berkata, tidakkah kalian berpikir? Balik lagi, tetap itu bukan kesalahan kalau kita sadar bahwa selama ini doa kita cuman kayak mantra dan kita nggak mau mencari maknanya, maka disitulah letak masalahnya. Contoh negatifnya apa? Ada ajaran turun-temurun kalau perempuan harus diam, tunduk, dan tidak boleh banyak bicara di depan laki-laki. Budaya kita ngajarin perempuan baik-baik itu harus pasif, nggak boleh berpendapat apalagi menyanggah laki-laki. Kalau terlalu vokal dianggap kurang sopan atau kurang beriman. Tapi yang diajarin Islam justru mencatat banyak perempuan cerdas, vokal, dan aktif. Jadi diem bukan ukuran iman, kecerdasan dan keberanian justru dicontohkan. Padahal yang diperintahin Islam tuh wanita taat ke suami dengan batas-batas syariat. Tapi gimana itu bisa tercapai kalau laki-laki sebagai imam nggak mengerti syariat? Padahal hidupnya bejat, tapi saat ada kondisi yang tak sesuai kayak misalnya wanita ngomong, memberikan ide dan pikiran yang nggak sejalan sama lelaki langsung merasa tugasnya sebagai imam diambil alih dan mikir wanita itu adalah pembangkang. Yang terjadi banyak nih sosok pria yang memahami bahwa wanita harus 100% tunduk kepada suami. Kalau enggak, maka dia durhaka, miris kalau dibahas. Cuman gara-gara ajaran turun-temurun yang disalahartikan, banyak wanita yang harus menelan semua itu. Tapi pembahasan soal budaya di mana wanita harus ini itu nggak akan saya bahas secara mendalam di video ini. Kali ini kita fokus dulu kepada apakah yang kita jalanin selama ini adalah kebenaran yang mutlak. Di banyak keluarga, anak-anak tidak benar-benar tumbuh. Mereka hanya menyempurnakan proyeksi orang tua. Di rumah-rumah kita, keputusan sering bukan soal apa yang terbaik untukmu, tapi apa yang tidak membuat malu. Dibanding belajar memahami diri, kita justru diajarkan untuk menyesuaikan diri. Contoh sederhana, anak yang bicara terbuka soal krisis iman dianggap kurang ajar. Dan saat anak bertanya kenapa harus begitu, jawaban yang keluar seringkali bukan penjelasan, tapi penghakiman. Pokoknya begitu, itu adat, nanti kamu ngerti sendiri kalau udah tua. Semuanya seakan anak harus selalu patuh tanpa boleh bertanya. Dan itu semua dilabeli bakti pada orang tua. Budaya seakan mengajarkan orang tua selalu benar. Anak tidak boleh membantah atau bertanya. Menyangkal pemikiran orang tua dianggap durhaka. Padahal yang diajarin Islam sangat menjunjung bakti kepada orang tua, tapi tidak melarang anak berpikir atau bertanya. Bahkan jika orang tua memerintahkan kesyirikan, Al-Quran memerintahkan jangan taati mereka dalam hal itu, tapi tetap perlakukan mereka dengan baik. Di sekolah kita diajari untuk menghafal, bukan untuk berpikir. Nilai tinggi dipuji, tapi keberanian menyanggah dianggap sombong. Anak yang patuh lebih cepat naik kelas, tapi anak yang kritis lebih cepat diberi label pembangkang. Maka lahirlah masyarakat yang seragam, pintar di atas kertas, tapi tak tahan dalam perbedaan. Tahu banyak hal, tapi tak tahu bagaimana caranya merasa. Di ruang-ruang ibadah, Tuhan sering disempitkan jadi sosok yang hanya hadir untuk memberi pahala atau hukuman. Kitab suci dijadikan daftar larangan, bukan peta pencarian. Ibadah dijadikan formalitas sosial, bukan ruang pengolahan batin. Akhirnya banyak orang yang rajin berdoa, tapi kehilangan percakapan personal dengan Tuhan. Banyak orang yang bicara tentang surga dan neraka, tapi nggak tahu bagaimana menghadapi rasa takut, sepi, atau kehilangan. Yang paling nyakitin apa coba? Dengerin nih, relate nggak sama kamu? Kita diajari takut kepada Tuhan sebelum kita sempat jatuh cinta padanya. Takut pada perubahan, takut pada pertanyaan, dan takut melihat hidup dari kacamata yang berbeda. Itu adalah warisan yang kita terima. Tapi apa semua warisan itu harus kita jaga? Ataukah ada beberapa yang perlu kita bongkar dan tinjau ulang? Karena mungkin selama ini, kita bukan sedang mewarisi kebijaksanaan. Kita sedang mewarisi luka, lalu mengemasnya dengan kata hormat, taat, dan normal.
Dan kalau kita nggak sadar dari sekarang, otomatis dan jelas kita akan mewariskannya lagi di masa depan pada keturunan-keturunan kita ke depannya. Di situ kita mewariskan bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai keharusan. Dan sekarang pertanyaannya adalah,